Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Setiawan, perwakilan dari kelompok 6. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi hasil diskusi ISS 1 mengenai tunawisma. Baik, di sini untuk nama dari kelompok 6 bisa dilihat teman-teman. Baik, selanjutnya sini pendahuluan, di sini latar belakang. Di mana pandemi COVID-19, jumlah tunawisma semakin meningkat dengan adanya berbagai kebijakan dan dibuat oleh pemerintah. Kebijakan tersebut berdampak pada aspek sosial, ekonomi yang sangat besar di masyarakat. Permasalahan tunawisma merupakan turunan dari permasalahan kemiskinan. Umumnya, para tunawisma adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba mengadu nasib dan peruntungannya di kota. Namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi, dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka hanya bekerja serabutan dan tidak tetap. Lalu sini tinjauan teori. Yang pertama, A. Pengertian tunawisma, demografi dan prevalensinya. Tunawisma atau dalam bahasa Inggris disebut dengan homeless, merupakan seseorang yang tidak mempunyai rumah ataupun tempat tinggal yang tetap. Mereka sering berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi dirinya. Komisi PBB untuk hak asasi manusia diperkirakan ada 100 juta di dunia setelah kehilangan tempat tinggalnya. Kehilangan tempat tinggalnya banyak disebabkan oleh bencana alam, kebakaran rumah, penggusuran lahan, dan lain-lain. Dan yang B, strategi promosi kesehatan pada tunawisma. Berdasarkan rumusan WHO 1994, strategi promosi kesehatan secara global ini terdiri dari 3 hal, yaitu advokasi, dukungan sosial atau social support, dan pemberdayaan masyarakat atau empowerment. Salah satu strategi promosi kesehatan pada tunawisma yang dilakukan adalah dengan perlombaan. Ketika penyuluhan kesehatan dilakukan, maka diadakan lomba praktik sikat gigi yang baik dan benar. Hal tersebut bertujuan untuk melihat pemahaman serta tentang materi kebersihan gigi dan mulut dan tersampaikannya materi PHBS. Selanjutnya di sini yang C, yaitu peningkatan kemitraan yang sehat melalui pendidikan. Peningkatan kemitraan yang sehat melalui pendidikan, upaya telah dilakukan untuk menanggulangi masalah tunawisma seperti melakukan razia terhadap gelandangan dan pengemis untuk dipulangkan ke tempat asalnya, memberikan pelatihan sesuai minat dan bakat, pemberdayaan ekonomi, menyediakan tempat tinggal, dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial yang berfungsi untuk membentuk kembali sikap dan perilaku agar sesuai norma yang berlaku di masyarakat serta memberikan alternatif dalam pemenuhan kebutuhan anak jalanan, juga untuk menyiapkan hidup mereka di masa mendatang dan dapat pula hidup produktif di masyarakat. Anak jalanan yang berada di yayasan tersebut diupayakan untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan seperti anak-anak pada umumnya. Dan yang D, pengelolaan pemerahan kesehatan di tempat penampungan tunawisma. Pengelolaan pemerahan kesehatan di tempat penampungan tunawisma, bahwa sikap anak jalanan masih dalam kategori kurang disebabkan karena kesadaran dan pemahaman tentang perilaku hidup sehat yang menyebabkan reaksi anak jalanan kurang dalam mendukung adanya perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya sini yang E, peningkatan kemitraan sehat dengan individu yang keluar dari kondisi tunawisma. Indikator kebersihan pasca rehabilitasi oleh Dinas Sosial Prosu, kebersihan dalam penanganan masalah sosial gelandangan dan pengemis dapat dilihat dari 5 aspek, yaitu aspek yang pertama sini aspek penyandang masalah dalam proses rehabilitasi tunawisma dan kaum papa, yaitu atau gepeng. Dan yang B,
kebersihan dalam proses pelayanan rehabilitasi gelandangan dan pengemis. Dan yang C, kebersihan pasca pelayanan. Dan yang D, aspek masyarakat dalam menerima gelandangan dan pengemis pasca rehabilitasi. Dan yang E, persepsi gelandangan dan pengemis terhadap program rehabilitasi. Baik, di sini selanjutnya yang F, program pemerintah. Yang pertama yaitu bimbingan sosial. Kegiatan bimbingan sosial merupakan bimbingan ke arah pola hidup rukun bersama masyarakat lainnya. Yang kedua, bimbingan fisik. Bimbingan fisik adalah kegiatan bimbingan atau tuntutan untuk pengenalan dan praktek cara-cara hidup sehat secara teratur dan disiplin agar kondisi badan atau fisik dalam keadaan selalu sehat. Dan yang ketiga, bimbingan keterampilan, pelatihan keterampilan yang diajarkan di Dinas Sosial Forsu ini keterampilan pembekalan. Baik, sini langsung ke kesimpulan. Tunawisma atau dalam bahasa Inggris ya disebut dengan homeless, yaitu orang yang tidak mempunyai rumah ataupun tempat tinggal yang menetap. Rehabilitasi sosial juga diperlukan karena fungsi untuk membentuk kembali sikap dan perilaku agar sesuai norma yang berlaku di masyarakat serta memberikan alternatif dalam pemenuhan kebutuhan anak jalanan juga untuk menyiapkan hidup mereka di masa mendatang. Dan dapat pula hidup produktif di masyarakat dengan adanya peran program pemerintah seperti bimbingan sosial, bimbingan fisik, dan bimbingan keterampilan. Pelatihan dapat diharapkan menjadi tambahan pengetahuan dan keterampilan di kehidupan tunawisma untuk dapat menjalankan hidup yang lebih baik dengan mengasah kemampuan dan potensi yang ada pada diri tunawisma. Baik, di sini untuk daftar pustakanya bisa dilihat teman-teman. Baik, sekian mungkin dari presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.